Shalom. Ya, selamat tahun baru Imlek bagi semua yang merayakannya. Kongsi Facai. Kongsi Facai. Kongsi. Ya, kita bersuka cita semua dan selamat juga hari kasih sayang hari ini. Seluruh dunia merayakannya, kita berbagi kasih dengan keluarga, sesama. Ada kasih yang besar yang melingkupi kehidupan kita. Amin. Dan kasih yang terbesar adalah kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya, mati bagi kita dan menuntun kita sampai hari ini. Puji nama Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Sunday Worship from Home by Grace of Christ Community Church Surabaya. Kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mungkin saudara ada yang di rumah atau ada yang di kantor. Mungkin lembur ya, minggu. Siapa yang tahu? Atau di mall, atau di jalan, dimanapun. Mungkin makan-makan di restoran. Wah, enak dengan nih. keluarga saudara. Kapanpun saudara bisa menyempatkan waktu baik online maupun offline untuk bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Mendengarkan kabar baik yang kita percaya bahwa kabar baik selalu memerdekakan kehidupan kita. Amin. Di nama Tuhan, Bella, kita semua diberkati. Sebelum kita memulainya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman nih. Kita Boleh, mau boleh. Apa aja? berbagi pengumuman Apa aja nih kepada pengumumannya? saudara semua yang di rumah. Yang pertama, Grace of Christ Community Church beralamat di mana Mas Yoyo? Di Ruko Kelampis Square, Blok B nomor 1. Kelampis Jaya, Surabaya Timur. Ya, dan saudara bisa datang setiap hari. Setiap hari Selasa sampai Sabtu kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ya, jadi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan baik konseling, doa atau pelayanan pastoral lainnya, pelayanan pemberkatan rumah dan lain-lain dapat menghubungi aja di nomor yang tertera di hadapan saudara ya. Kemudian untuk program ibadah dan update informasi Rizka. Nah ini dia, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah nggak perlu khawatir karena bingung nih apa aja sih informasi-informasi. Gejanya belum ibadah iya. ya, belum ibadah Kapan- onsite kita. Iya betul banget, jangan khawatir karena kita bisa sharing firman, kita bisa sharing puji-pujian kita dan bisa diupdate informasinya melalui Instagram kita ada, Facebook ada, YouTube juga ada dan jangan Ya. lupa seperti biasa like, comment, subscribe dan Ya, share kepada gitu. sebanyak-banyaknya orang supaya semakin banyak orang nih yang mengenal kasih Tuhan itu sangat-sangat luar biasa dan nggak hanya hari Valentine aja. Mohon Iya. maaf ya, mohon maaf anak-anaknya Tuhan hari Valentine-nya setiap hari. Tiap hari Amin. dong. Jadi lewat Instagram, YouTube, Facebook, Facebook. betul. Iya. Dengan nama akun? Akunnya sama GCCC Surabaya. Oke, CCCC Surabaya. Saudara ingat ya. Kemudian saudara yang ingin mendukung pelayanan GCCC Surabaya atau memberi persembahan dan perpuluhan, saudara dapat memberikannya melalui nomor rekening yang ada di hadapan saudara. Kita percaya bahwa setiap benih yang ditabur pasti akan menuai hingga berkelimpahan. Amin. Amin. Mari kita bersuka cita hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi kita. Amin. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang
Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Bapa kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yes, I walk to Yesus, I walk to Yesus, I need to Yesus, I love Engkau semua. To Yesus, I walk to Yesus, I need to Yesus, I love Engkau semua. Kata Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita akan mulai pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa Amin. oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus kami menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami menyadari Bapa bahwa kami ada hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau menaikkan pujian syukur kami. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan untuk menerima cinta kasih-Mu yang luar biasa, yang tidak ternilai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut hari sukacita ini, hari penuh kasih sayang ini Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau, kami membangun hubungan yang intim di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami.
terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Benar Bapa, inilah pengorbanan yang sesungguhnya. Inilah pengorbanan yang tidak dapat dilakukan oleh dunia manapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima darimu, sebab rancangan-Mu Tuhan, Rancangan-Mu indah bagi, benar Bapa, terlalu indah bagi hidup kami Tuhan. sebab ku hidup selalu Terima kasih di Yesus. dalam-Mu. Tiada pernah ku ragukan Tuhan, Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Katakan lebih lagi, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Naikkan puji-pujian-Mu di hadapannya, karena hanya Dia yang sanggup menggantikan hidupmu di atas kayu salib. Ia telah berkorban bagimu, gantikan dirimu yang seharusnya dirimu, diriku, kita semua yang harusnya tergantung di atas kayu salib. Tapi Dia menanggung beban tersebut karena begitu besar cintanya, begitu besar kasihnya, tidak hanya untuk kita semua, tetapi untuk dunia ini, tidak memandang bulu. Ia begitu mengasihimu, mengasihiku, mengasihi kita semua. Patutlah kita merayakan hari Valentine ini, hari kasih sayang ini, dengan mengingat pengorbanan yang sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidup. Amin. Katakan kuasanya membangkitkan roh yang ada di dalam hati kita. membangkitkan roh. Benar Tuhan, yang darahnya telah tercurah di atas kayu salib. Telah tercurah bagiku, pengorbanan Sempurna kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu
Mari sejenak kita bersaat teduh. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan mazmur pujian. Dan biarlah mulutmu saat ini penuh dengan puji-pujian, pengungkapan syukur. Mari agungkan namanya. Benar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena kami telah ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Sempurna terjadi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang mengatakan kepada murid-murid saat mereka berada di danau menghadapi badai. Engkau katakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Demikian yang boleh terjadi saat ini dalam kehidupan kami Tuhan. Boleh ada COVID-19 saat ini, boleh ada ketidakpastian ekonomi, boleh ada ketidakpastian masa depan Tuhan. Tapi kembali Engkau katakan Tuhan, kembali lagi hari ini Tuhan katakan untuk saudara-saudara sekalian, tenanglah, be still, I am Lord, akan menyertai kita semua. Naikkan pujian ini dengan lembut. Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya, tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari sama-sama kita ulang dari baitnya yang pertama. Resapi lagu ini Bapak Ibu, imani janji-janji Tuhan saat-saat ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah
Yesus yang bimbing kita semua. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Katakan Yesus membimbingku. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Dengan lebih lembut katakan ini. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Katakan tenanglah hatiku. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada sore hari yang diberkati Tuhan dalam program Sunday Worship from Home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Dalam edisi yang spesial, yaitu dalam rangka merayakan Valentine, Hari Kasih Sayang, dan juga kita merayakan Imlek, Chinese New Year di tahun 2021 ini. Satu hal yang kita percaya bahwa kita ada dalam kasih karunia Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan, kita ada dalam kemurahan Tuhan. Sehingga waktu boleh berganti, musim boleh berganti. Namun satu hal yang pasti bahwa kasih Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang baik, Dia mengasihi kita hari ini, Dia mengasihi kita dulu hingga sampai selama-lamanya. Kasih-Nya sempurna dalam kehidupan kita. Saya percaya dimanapun saudara berada, kita dalam keadaan yang diberkati Tuhan, sehat, bahagia, dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang menjadi kekhawatiran, ketakutan kita pada hari-hari ini, percayalah Dia Bapa yang baik, Dia pasti menolong, Dia pasti memberi jalan keluar, memberikan keajaiban di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan Injil kabar baik yang memerdekakan, yang menguatkan pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat sore yang diberkati Tuhan ini. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat rancangan-Mu yang tidak pernah gagal.
musim boleh berganti, waktu boleh berlalu, namun satu hal yang tetap di dalam kehidupan kami yaitu kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Itu sebabnya kami suka mendengarkan Injil-Mu, kami suka mendengarkan kabar baik-Mu. Karena setiap kali kami mendengarkan Injil, kabar baik Tuhan Yesus Kristus, kami dimerdekakan, kami dikuatkan, bahkan kami beroleh kasih karunia dan kebenaran yang membuat kami mampu melewati segala perkara yang ada di hadapan kami. Berbicaralah kami siap mendengar, berikan kami kefasihan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk kami dapat memahami isi hati Tuhan. Yang menyampaikan dan yang mendengarkan sama-sama diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati berkata, amin, amin, amin. Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Chinese New Year pada tahun ini dengan tahun The Year of Ox, tahun lembu, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai tahun kerbau, Saudara. Dan kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan, Yesus senantiasa digambarkan dengan berbagai macam jenis binatang atau hewan, Saudara. Misalnya Yesus digambarkan sebagai lion of Judah, singa dari Yehuda. Atau juga Yesus digambarkan sebagai Raja Wali. Ada begitu banyak, Saudara. Atau kita juga mengenal dan seringkali kita percaya bahwa Yesus adalah anak domba Bapa yang menyelamatkan, yang disembelih untuk menyelamatkan setiap kita, menghapus dosa kita. Jarang sekali kita belajar, kita mengenal bahwa Yesus adalah lembu. Nah, Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, di kitab Injil itu ada 4 Injil. Yang pertama Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Matius itu menggambarkan tentang Yesus yang adalah raja. Gambarnya adalah lion, singa dari Yehuda. Injil Markus yaitu Yesus yang adalah seorang hamba, pelayan Tuhan. Gambarnya adalah lembu. Wow, ini menarik, Saudara. Dan yang ketiga adalah di Injil Lukas, Yesus sebagai anak manusia. Dan yang keempat, Yesus sebagai Tuhan, yaitu gambarnya adalah Raja Wali. Nah, kita akan belajar pada hari ini tentang lembu. Tentang lembu ini, apa gambaran atau kebenaran apa yang kita bisa dapatkan tentang gambaran Yesus sebagai lembu. Dalam Imlek ini adalah Jesus is servant of God. Yesus adalah pelayan Tuhan yang melaksanakan seluruh kehendak Bapa di dalam kehidupan umat manusia demi kebaikan umat manusia. Firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata begini, kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saudara, kata lembu dan kata sapi di sini katanya sama, ox ya dalam bahasa Inggris. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan lembu banyaklah hasil. Saudara, jelas sekali Amsal berkata bahwa dengan kekuatan lembu banyaklah hasil. Artinya begini, Saudara, dalam kehidupan ini ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita melakukan segala tugas aktivitas pekerjaan kita, dengan kekuatan kita terbatas, dengan kemampuan kita terbatas. Tetapi jika dibantu dengan lembu, maka kita akan melihat kekuatan yang tidak terbatas. Bahkan ayat ini dikatakan bahwa ketika ada lembu, kekuatan sapi, banyaklah hasil. Ada kekuatan dari lembu, itu membantu kita menghasilkan atau memproduksi sesuatu dengan jauh lebih efektif dan jauh lebih banyak. Inilah yang perlu kita pahami, Saudara. Tuhan, tanda kutip, sebagai lembu di tahun ini kita percaya, kita berjalan bukan dengan kekuatan kita, kita berjalan bukan dengan kemampuan kita, tapi kita berjalan dengan kekuatan Dia, ya, dengan kekuatan Dia yang membuat kita bisa melihat banyak hasil
banyak buah, banyak kelimpahan yang dia kerjakan. Karena kenapa? Karena kekuatan lembu membuat hasil jauh lebih banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau coba saya sampaikan kepada saudara dalam worship from home pada hari ini, khususnya dalam tema Imlek, the Year of Ox di tahun ini. Yang saya ingin coba sampaikan kepada kita semua adalah begini, bahwa Tuhan itu bekerja buat saudara dan saya. Sekali lagi, Tuhan ikut bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Benar kita bisa bekerja dengan tangan kita. Benar kita bisa bekerja dengan kekuatan kita. Tetapi kalau kita ingin melihat hasil yang jauh lebih dahsyat, hasil yang jauh lebih hebat, hasil yang jauh lebih berkelimpahan, libatkan Tuhan. Dan Tuhan mau bekerja sebab Tuhan adalah lembu, pelayan Tuhan yang mengerjakan sehingga kita bisa melihat hasil yang jauh lebih banyak. Karena dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya dikatakan dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28 dan 29 dikatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus meminta kita datang kepadanya saat kita merasa lesu, letih, berbeban berat. Dengan banyaknya masalah, banyaknya pergumulan, banyaknya tantangan yang terjadi di hari-hari ini. Ketidakpastian akan masa depan, kekacauan hasil dari masa yang lalu. Kita bahkan tidak tahu berbuat apa-apa. Firman Tuhan berkata, mari datang kepada Yesus. Dan dikatakan di sana bahwa Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimana Dia memberi kelegaan kepada kita? Ayatnya yang ke-29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk. Saudara, kalau kita mempelajari ayat ini dalam bahasa aslinya, itu ibarat seseorang petani yang sedang menggarap ladang dan menggunakan sepasang ekor lembu, saudara. Dikatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang. Artinya kita memikul kuk bukan sendirian, tetapi kita menjalani kehidupan, menggarap ladang seperti ilustrasi cerita ini bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kita tidak pernah berjalan sendiri karena kekuatan Tuhan yang bersama-sama dengan kita untuk menyelesaikan segala tugas pekerjaan kita ketika kita hidup masih di bawah matahari ini. Ayat yang ke-30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu sebab kuk yang dipasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya selama kita berjalan bersama dengan Yesus, banyak hal yang membuat kita tertekan, banyak hal yang membuat terasa berat dalam kehidupan ini. Tapi berjalan bersama dengan Yesus, kita percaya bersama-sama bahwa semuanya pasti bisa terlewati, semuanya pasti bisa kita lalui. Karena kenapa? Karena beban kita ringan. Segala beban kita telah ada di tangan Yesus. Itu sebabnya di tahun The Year of Ox ini kita memandang senantiasa kepada Yesus. Yesus yang bekerja, Yesus yang setia, Yesus yang berkarya di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita belajar bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa sih yang Yesus lakukan sebagai pelayan Tuhan? Apa sih yang Yesus kerjakan untuk menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kemurahannya sebagai anak Bapa karena kasih-Nya kepada umat manusia? Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Ada 3 karya Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, firman itu adalah Bapa. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Bapa, ayatnya yang kedua. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, segala yang telah dijadikannya. Kalau kita memahami siapakah firman itu,
firman itu adalah Yesus. Dikatakan bahwa firman menjadikan segala sesuatu pada mulanya. Artinya ketika masa penciptaan alam semesta ini, Yesus ada di sana. Oleh Yesuslah segala sesuatunya jadi. Dikatakan bahwa maka berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Yesus yang menjadikan terang. Yesus yang menjadikan matahari, bulan dan bintang. Yesus yang menjadikan seluruh alam semesta. Karena kenapa? Karena Yesus adalah firman Tuhan. Karya pertama Yesus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat manusia adalah Dia mencipta. Dia menciptakan karya penciptaan. Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Setiap kali kita mendengarkan, merenungkan Taurat Tuhan, ya, di dalam Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Kita lihat bersama ya. Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, memperkatakan firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oleh firman Tuhan, Yesus yang adalah firman, dikatakan bahwa perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Saudara punya firman, kita punya Yesus dalam kehidupan kita. Setiap kali kita memperkatakan firman, maka kita akan melihat dalam kehidupan kita akan ada keberhasilan dan akan ada keberuntungan. Banyak orang bisa berhasil, tapi belum tentu semua orang bisa beruntung. Orang yang berhasil karena bekerja, karena berusaha, karena banting tulang. Bisa saja saudara, tapi orang beruntung hanyalah kepada mereka yang percaya kepada kasih karunia Tuhan. Kalau saudara dan saya percaya akan anugerah Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kita adalah bukan cuma berhasil, tapi kita juga orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena keberuntungan itu datangnya daripada Tuhan. Keberuntungan itu bukan sesuatu yang bisa kita upayakan. Keberuntungan bukan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Tapi keberuntungan itu datang dari Tuhan. Karena kenapa? Karena kasih karunia Tuhan buat saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Amin. Ini kebenaran. Ini firman Tuhan. Itu sebabnya di kitab Yesaya pun, Yesaya berkata bahwa firman yang keluar dari mulut Bapa tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan akan mengerjakan apa yang dikehendaki Bapa hingga berhasil. Karya Yesus dalam kehidupan kita, Dia bekerja dalam kehidupan kita, membawa kita kepada keberhasilan dan keberuntungan. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan ayatnya yang kedua, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kata Taurat di sini bukan berbicara tentang hukum Taurat, tetapi berbicara tentang perintah-perintah Tuhan, saudara. Hukum-hukumnya Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayatnya yang ketiga, perhatikan baik-baik. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Wow, firman Tuhan, Yesus yang adalah firman Tuhan di dalam kehidupan kita itu bekerja. Waktu kita merenungkan, memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam, dikatakan begini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata berhasil dalam terjemahan aslinya bukan berbicara tentang suatu pencapaian, suatu hal yang bisa kita raih, bukan. Tapi kata berhasil di sini berbicara tentang prosperity, berbicara tentang kemakmuran, berbicara tentang kelimpahan. Dari mana sumbernya?
dari firman yang adalah Yesus Kristus. Firman itu bekerja membawa kita kepada keberhasilan, membawa kita kepada keberuntungan. Jesus the ox. Yesus adalah domba. Yesus adalah lembu. Pelayan Tuhan yang bekerja menjadikan segala sesuatunya untuk saudara dan saya berhasil dan beruntung. Di dalam Markus 7 ayatnya yang ke-37. Markus 7 ayat ke-37 firman Tuhan berkata demikian. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, iya, siapa? Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Wow, ini kabar baik juga saudara. Yesus bukan cuma menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi Yesus bisa mengubah yang buruk menjadi kebaikan. Iya, Yesus menjadikan segala-galanya. Apakah segala-galanya? Masalah keuanganmu, masalah rumah tanggamu, masalah dalam bisnis pekerjaanmu, kekacauan yang sudah kita perbuat di masa yang lalu, oleh Yesus Kristus Tuhan, Dia sanggup menjadikannya yang buruk bisa menjadi kebaikan. Dia sanggup membuat segala-galanya jadi baik. Itu sebabnya izinkan Tuhan bekerja. Dia sanggup menciptakan jalan keluar. Dia sanggup menciptakan keajaiban dalam kehidupanmu. Bahkan Dia sanggup mengubah yang buruk untuk menjadi kebaikan. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara bisa katakan amin di kolom live chat. Saudara bisa berkata haleluya di kolom live chat. Saudara bisa berkata bahwa Tuhan menjadikan hidupku baik. Karena itulah yang Yesus kerjakan. Itulah yang Yesus lakukan sebagai pelayan Tuhan. Melayani saudara dan saya. Karena kasih-Nya yang sangat besar. Kasih-Nya yang sangat hebat kepada saudara dan saya. Karya penciptaan. Bukan cuma menciptakan, tapi Dia juga menjadikan segala sesuatunya baik. Segala sesuatu yang hancur, yang rusak di tahun 2020. Segala sesuatunya yang sudah berantakan di tahun kemarin. Atau mungkin terjadi dalam beberapa waktu di belakang. Percayalah di tangan Yesus, Dia akan ubah menjadi kebaikan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Karya yang kedua kita akan belajar. Jesus as the ox. Sebagai lembu, sebagai pekerja. Lembu pekerja. Apakah yang Yesus lakukan? Wahyu pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Wahyu pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Sebab yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah tersembelih. Yesus adalah anak domba. Dalam terjemahan King James Version ini sangat-sangat luar biasa saudara. Dikatakan bahwa whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Artinya dikatakan begini, the Lamb telah tersembelih sebelum permulaan dunia. Jadi karya Kristus yang kedua dalam kehidupan kita adalah begini. Dia menjadi penebus bagi dunia. Dia menjadi penebus dosa kita. Dia menjadi penebus segala pelanggaran-pelanggaran kita. Itulah karya Yesus sejak dasar dunia ini dijadikan. Dia sudah ditentukan, dia sudah ditetapkan untuk menjadi penebus. Pelajaran apa yang kita lihat? Dalam kitab Yohanes 1 ayat yang ke-29, Rasul Yohanes Pembaptis di sana berkata bahwa lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Dia berkata tentang siapa? Dia berkata tentang Yesus. Karya Yesus yang ketiga, pekerjaan Yesus yang kedua yang hari ini kita pelajari adalah bahwa Dia yang menebus dunia.
yang menebus saudara dan saya dari dosa. Adam dan Hawa telah berbuat dosa. Kita sebagai keturunan mereka juga terkontaminasi dengan dosa. Harusnya kita binasa. Harusnya kita menuju kepada kebinasaan yang kekal. Masuk neraka, saudara. Tetapi karena penebusan Yesus Kristus, karena pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus yang Dia kerjakan buat saudara dan saya, menyebabkan apa? Kita dari kebinasaan dibawa kepada hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah anugerah, itulah pekerjaan Yesus dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus, dikatakan begini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur bagi Bapa yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata dengan tegas, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, sengat maut ialah dosa, kuasa dosa, hukum Taurat. Tetapi syukur bagi Bapa yang telah memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita kemenangan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya saudara, pada hari-hari ini, percayalah ada Yesus yang telah memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Ada Yesus yang telah memberikan kepastian akan keberhasilan, kepastian akan kemenangan, kepastian akan kehidupan yang jauh lebih baik meskipun kondisi sekitar tidak menjadi baik. Percayalah kepada Yesus, karena oleh Dia kita beroleh kemenangan. Ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yuk sama-sama giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Persekutuan kita dengan Tuhan, pelayanan, pekerjaan kita dengan Tuhan, melayani Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Amin. Itulah karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia menebus kita. Dia menghapus kita. Dia memastikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Oh, yang lebih luar biasa lagi, Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Dikatakan begini, Yohanes 14 ayat yang ke-16, firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus bukan cuma membenarkan kita, tetapi Dia juga memastikan kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Ayatnya dari Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan begini, sebab apabila Ia datang, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itulah Yesus kita. Dahsyat saudara ya, Dia bukan cuma membenarkan kita, karyanya di kayu salib bukan cuma untuk membenarkan kita, tapi karyanya di kayu salib untuk memastikan kita hidup di bawah matahari ini, kita tetap hidup di dalam kebenaran. Bukan kita yang berusaha untuk benar dengan perbuatan kita, bukan kita yang berusaha hidup benar dengan kemampuan, dengan perbuatan baik kita, tetapi karena Roh kebenaran itu. Sekali lagi, karena Roh kebenaran itu, anugerah Tuhan Yesus memberikan kita Roh kebenaran, sehingga kita tetap dapat berjalan di dalam kebenaran.
Sungguh dahsyat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh dahsyat pekerjaan Yesus dalam kehidupan kita. Yang pertama, dia menciptakan. Dia yang membuat tidak ada menjadi ada. Dia membuat jalan keluar atas segala masalah pergumulan kita. Dan yang kedua, dia juga bukan cuma menciptakan, tetapi dia juga membuat yang buruk menjadi baik. Itu ada di tangan Yesus dan cuma Yesus yang bisa mengerjakannya. Dan yang kedua adalah dia mengerjakan karya keselamatan, karya penebusan. Dia membenarkan kita. Di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Supaya saudara dan saya yang dulunya berdosa, oleh karena anugerah Yesus Kristus, kita telah menjadi orang benar. Dan pekerjaannya tidak sampai di situ. Dia memastikan perjalanan kita hidup kita selanjutnya tetap ada di dalam kebenarannya. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena roh kebenaran yang dia anugerahkan di dalam kita. Dahsyat Tuhan Yesus kita. Kalau saudara melihat ya mengapa Yesus harus pikul salib ya. Pikul salib itu lambang seperti lembu yang sedang memikul kup. Ya, kalau saudara melihat ketika Yesus menjelang di dalam perjalanannya jalan Via Dolorosa membawa salib ke Golgota, itu lambang gambaran seperti lembu yang sedang memikul kuk. Di kuk itulah beban dosa kita. Di kuk itulah penderitaan kita. Di kuk itulah pergumulan kita. Di kuk itulah segala ketakutan kita. Di kuk itulah segala kemiskinan kita. Di kuk itulah segala penderitaan sakit penyakit kita. Sepanjang jalan Via Dolorosa dia diludahi, dia dimaki. Bahkan darahnya tercurah di sepanjang jalan karena dia telah dicambuk. Tapi Yesus tidak pernah menyerah, saudara. Dia tidak menyerah. Dia sampai di kayu salib. Di kayu salib dia tergantung dan dia berkata, sudah selesai. Ketika Yesus mengerjakan keselamatannya dalam kehidupanmu. Ketika Yesus mengerjakan keajaibannya dalam kehidupanmu. Ketika Yesus mengerjakan pertolongannya, mujizatnya dalam kehidupannya. Dia tidak akan menyerah. Dia pasti menyelesaikannya sampai benar-benar selesai. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa memberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara bisa berkata amin di kolom live chat, saudara. Karena Yesus mengerjakan sampai selesai rancangannya dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Itulah Yesus kita yang bekerja luar biasa. Karya yang ketiga yang Yesus lakukan. Di dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan di sana dikatakan, anak manusia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yuk kita buka bersama bahwa dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sebab anak manusia datang. Siapakah anak manusia datang itu? Yesus Kristus. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yehezkiel 34. Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Yehezkiel 34 ayat yang ke-11 hingga 15 firman Tuhan berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan Bapa, dengan sesungguhnya aku sendiri, Tuhan sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Ayat yang ke-13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa. Dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri. Dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Padang rumput yang baik akan
Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Haleluya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanan mereka. Di atas gunung-gunung Israel. Perhatikan ayat yang ke-15. Aku sendiri, Tuhan sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring, rest, tenang. Demikianlah firman. Wow. Yesus bukan cuma menciptakan, menolong, memberikan keajaiban dalam kehidupan kita. Yesus bukan cuma membenarkan, memberikan karya pengampunan dosanya, menghapus dosa dunia. Tetapi dikatakan bahwa Yesus juga menggembalakan kita. Yesus juga menyelamatkan kita. Sebab anak manusia, sebab Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bahkan kita belajar dalam kitab Yeskiel dikatakan, Tuhan sendiri yang akan memperhatikan domba-dombaku. Ke padang yang berumput hijau akan kubaringkan mereka. Ke gunung-gunung mereka, ke gunung-gunung yang tinggi adalah tempat penggembalaan mereka. Mereka akan diselamatkan. Kenapa? Karena Yesus yang menggembalakan. Karena Yesus yang memimpin. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan kita, oleh Yesus kita. Bahkan dikatakan juga saudara, rumput yang subur menjadi makanan mereka di atas gunung-gunung Israel. Semua yang baik, semua yang dahsyat, semua yang luar biasa, itu yang akan kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya di situasi yang buruk hari-hari ini, di situasi yang menakutkan, di situasi pandemi, di situasi yang mungkin membingungkan hari-hari ini, kita perlu Yesus Kristus yang bekerja buat saudara dan saya. Kita perlu Dia yang menggembalakan kita. Biarlah hati kita tertuju hanya kepada Yesus, bukan kepada manusia, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada orang-orang yang punya kuasa dan punya otoritas. Tapi sungguh-sungguh kita mau tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesuslah yang menggembalakan kita, yang membaringkan kita di tempat, di padang berumput hijau. Dan makanan-makanan yang subur, rumput-rumput yang subur, itu akan menjadi makanan kita. Itulah Yesus kita. Itulah Bapa kita, itulah Tuhan kita yang bekerja, itulah Sang Lembu itu tadi yang bekerja luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebagai domba-dombanya, tidak ada yang bisa kita lakukan saudara. Kita tidak bisa melawan balik orang yang sudah menjahati kita. Kita tidak bisa mencelakai, membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak bisa juga lari menghindar dari masalah dan pergumulan. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan, domba punya suara yang mungkin kecil, bisa memanggil gembalanya. Dan gembalanya yang agung itu dengan tongkat dan gadanya akan menghalau domba-domba itu dari serigala-serigala yang jahat. Itu sebabnya Mazmur 50 ayat yang ke-15 dikatakan begini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku Tuhan akan meluputkan engkau dan memuliakan engkau. Mazmur 91 ayat yang ke-15 juga dikatakan, bila ia berseru, ketika domba-dombanya berseru kepada Tuhan, aku Tuhan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tuhan tidak cuma menyertai kita dalam kesesakan, Tuhan tidak cuma bersama-sama kita dalam kesesakan, tapi dikatakan Dia meluputkan kita dan memuliakan kita. Artinya dalam kesesakan kita bisa melihat keajaiban. Dalam kesesakan kita melihat berkat yang jauh lebih besar. Dalam ketakutan, dalam masalah, dalam pandemi, kita bisa melihat berkat yang lebih lagi berkelimpahan. Karena kenapa? Karena Dia Gembala Agung yang menggembalakan kita. Bahkan di dalam Roma 10 ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan begini, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Bapa yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Inilah janji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Setiap kita berseru kepada nama Tuhan, pasti diselamatkan.
Karena kenapa? Karena kita punya gembala yang baik, gembala yang bekerja, Tuhan yang bekerja menggembalakan saudara dan saya. Fokus hanya kepada Yesus Kristus saja. Arahkan pandanganmu, hatimu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mungkin ada orang-orang di sekitarmu bisa menolong engkau, bisa membantu engkau, tapi lebih daripada itu semua, arahkan mata kepada Yesus. Karena cuma Dia yang bekerja dahsyat, hebat di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah gagal menggenapi janji. Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong setiap kita. Bahkan dalam situasi yang terpuruk sekalipun, Tuhan senantiasa ada untuk menyelamatkan, untuk menyatakan keajaiban di dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, ini ayat yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada saudara. Lukas 15 ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Saya akan akhiri dengan ini. Ini berkisah tentang bapak yang baik, anak yang hilang. Dia meninggalkan bapaknya, dia pergi dan kemudian terpuruk. Dan dia kemudian kembali berpikir untuk mendapat makan dari bapaknya. Tetapi apa yang bapaknya lakukan kepada anak yang hilang, anak bungsu yang hilang ini? Dikatakan ayat yang ke-22. Tetapi bapak itu, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Ini berbicara tentang pemulihan. Jubah sesuatu yang baru, ya. Yang Tuhan kerjakan. Cincin berbicara tentang otoritas. Sepatu berbicara tentang kekuatan. Suatu pemulihan yang kita dapatkan ketika kita datang kepada Tuhan. Tetapi yang menarik perhatian saya di ayatnya yang ke-23. Dan diambillah anak lembu tambun. Diambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara, ternyata yang Yesus lakukan bukan cuma memulihkan keadaan kita, bukan cuma memberikan kita kekuatan, memberikan kita otoritas dan kuasa, tetapi anak lembu tabun itu, Yesus, the ox, servant of God itu harus disembelih supaya kita bisa menang dan bersuka cita. Yesus bukan cuma sekedar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dengan kuasa, dengan otoritas, dengan keajaibannya sebab Dia adalah Tuhan. Tetapi Yesus memberikan dirinya untuk mati, tersembelih, menderita dengan cara-cara yang sangat hina. Bahkan dianggap seperti penjahat karena Dia harus disalibkan. Yesus harus tersembelih. Supaya apa? Supaya kita bisa bersuka cita. Kita bisa makan, bisa diberkati, bisa berbahagia. Karena ada anak lembu, ada the ox yang sudah tersembelih. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tahun yang baru ini, the year of ox ini, itu bukan tentang kita yang harus bekerja sedemikian rupa, bekerja sedemikian keras, cerdas sekalipun. Tapi kita bekerja bersama dengan Tuhan yang sanggup menciptakan tidak ada menjadi ada. Bahkan yang sudah ada yang rusak bisa menjadi kebaikan. Kita bekerja bersama dengan Tuhan yang selalu membenarkan kita. Bahkan memastikan kita senantiasa hidup dalam kebenaran. Kita bekerja bersama dengan Tuhan yang menggembalakan kita. Ya, Dia menggembalakan kita, Dia memastikan setiap seruan kita dalam kesesakan sekalipun, Dia datang menolong kita, bahkan memuliakan kita. Dan kita juga percaya bahwa Dia juga mengorbankan segala sesuatunya, memastikan kita bahagia, kita sehat, kita diberkati, bersuka cita senantiasa. Tetap semangat, tetap bersuka cita, sebab Dia, the ox, servant of God, pelayan Tuhan, Yesus melayani Tuhan demi kebaikan saudara dan saya karena kasih yang besar. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus.
diberkatilah kita senantiasa. Haleluya. Yesus ku sembah, Yesus ku puji-Mu, kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau berikan tubuh-Mu, curahkan darah-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Yesus, Kaulah terang dalam hidupku. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku. Yesus, kebenaran-Mu, ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu, Yesus, ku puji-Mu, kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau berikan tubuh-Mu, curahkan darah-Mu, pengorbanan-Mu
Setiap kali kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya, firman Tuhan berkata, tubuh dan darahnya adalah benar-benar makanan, adalah benar-benar minuman. Artinya, kekuatan kita, kehidupan kita, sebenarnya bergantung kepada tubuh dan darah Yesus, kepada pribadi Yesus. Seperti di dalam kitab Amsal tadi, kita bisa mengerjakan segala sesuatu, tetapi dengan kekuatan lembu, kekuatan Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat hasil yang jauh lebih banyak. Mari angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami beroleh penebusan kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan. Kami telah disucikan. Kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh. Bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib Engkau berkata, Tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan bagi kita, yang memberikan kekuatan bagi kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu. Kami mengangkat cawan darah Yesus Kristus. Di dalam darah ada nyawa. Nyawalah yang Kau berikan bagi kami. Kehidupan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Darah-Mu menyatu dengan darah kami. Setiap kali kami bersekutu dengan darah-Mu Tuhan, kami percaya kehidupan Kristus hidup di dalam kehidupan kami. DNA Kristus menjadi DNA kami. Sehingga kami dapat berkata, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Yesus Kristus yang hidup dalam kehidupanku. Itu sebabnya karena Yesus hidup dalam hidupku, aku hidup dalam kuasa, hidup dalam otoritas, dalam keajaiban, hidup dalam mujizat setiap hari yang Kau kerjakan. Karena Yesus Kristus, karena kasih Bapa yang besar di dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami menerima perjanjian baru dan kekal. Dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa, menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah untuk pesta perkenan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup dalam kasih sampai selama-lamanya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang kita terima di dalam nama Yesus. Amen. Mari mengangkat minyak zaitun, minyak kudus. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa minyak zaitun jadi tanda kesukaan, jadi tanda kemuliaan buat saudara dan saya melebihi teman-teman. Bapak berkati minyak kudus di tangan kami beroleh kuasa, kami beroleh pengurapan, kami beroleh persekutuan, menerima tanda kesukaan dan kemuliaan melebihi teman-teman sekutu kami, sehingga kami memiliki sebuah kepastian. Dalam hidup kami Engkau akan bekerja lebih dahsyat. Dalam hidup kami Engkau akan bekerja secara ajaib dan luar biasa. Karena itulah anugerah-Mu, itulah karya-Mu, sebab kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami terima di dalam nama Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat persekutuan kami dengan minyak ini Tuhan, hidup kami dilindungi, hidup kami disertai, dijauhkan dari malapetaka. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kami akan senantiasa dibuat Tuhan berhasil. Kesehatan, kekuatan, perlindungan, kebahagiaan, sukacita melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang bekerja bagi kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya mari kita membuka tangan kita, menengadahkan wajah kita. Biarlah kita menerima segala yang baik, segala yang besar, segala yang ajaib yang Bapa kerjakan dalam kehidupan kita. Janji-janjinya digenapi. Dia menjadikan engkau kepala bukan ekor. Dia akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh tanganmu akan membuat engkau berhasil, prosper, makmur dalam hal-hal, dalam segala hal yang kau kerjakan. Engkau beroleh kasih karunia, engkau beroleh perlindungan, engkau diluputkan dalam kesesakan, bahkan engkau dimuliakan di dalam kesesakan sekalipun, sebab Dia Tuhan yang bekerja dahsyat di dalam kehidupanmu. Anak-anak cucumu akan dibuat perkasa di bumi. Rencana Tuhan, janji-janji Tuhan dalam kehidupan keluargamu, engkau dan seisi rumahmu pasti diselamatkan karena kasih karunia-Nya yang besar di dalam hidupmu. Karena Yesus Kristus yang menjadi penolong, yang menjadi gembala, pemimpin kehidupanmu. Terimalah semua berkat, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat kebahagiaan, berkat sukacita dicurahkan melimpah-limpah dalam hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, Amin. Amin.